Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Jumpa kembali dengan Ibu Ewayan Ekowati. Apa kabar anandaku semuanya? Ibu berharap ananda semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pembelajaran pada hari ini adalah pembelajaran jarak jauh, Anda harus tetap semangat dalam belajar, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum Ibu masuk pembelajaran bahasa Indonesia, ada pesan dari orang tuamu yang akan Ibu sampaikan. Nah, yang pertama, selama pembelajaran jarak jauh ini, Ananda sudah tidak patuh lagi kepada kedua orang tuanya. Kenapa begitu, Nak? Ibu berharap semua yang Ibu dengar itu tidak lagi seperti itu. Ibu berharap Ananda patuh kepada orang tua. Ingat, ridha Allah adalah ridha orang tua. Tapi kalau orang tuamu tidak ridha, Allah tidak akan meridai apa-apa yang akan kamu terima dalam pembelajaran, baik hari ini dan hari-hari berikutnya. Ingat itu. Nah, pesan Ibu Wayan, kenapa Ananda seperti itu? Mudah-mudahan ke depan Ananda bisa berubah. Harapan Ibu ke depan, Ananda janji. Ananda harus berubah, patuh kepada kedua orang tua. Baiklah Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda semua, kita pada hari ini akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari 3 teks. Yang pertama teks deskripsi, yang kedua teks cerita fantasi, yang ketiga teks prosedur. Nah, bagaimana hubungan di antara keempat teks tersebut? Marilah kita bahas terlebih dahulu teks laporan hasil observasi, biar jelas mana persamaan dan perbedaan dari keempat teks tersebut. Nah, untuk mempelajari teks laporan hasil observasi ini, kita harus mengetahui kompetensi dasarnya. Yang pertama, yang kedua indikatornya, yang ketiga tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Baiklah Ananda semua, pembelajaran kita tentang teks laporan hasil observasi hari ini. Tahukah Ananda apa hubungannya Ananda di rumah sekarang ini? Pernahkah Anda mengamati hal-hal yang ada di sekitar Ananda, seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar Ananda, kemudian hewan peliharaan yang ada di rumah Anda? Pernahkah Ananda mengamatinya? Kalau belum pernah, ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu mulai menerangkan tentang pengertian hasil observasi ini. Apa itu pengertian teks laporan hasil observasi itu? Adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Itu adalah pengertian laporan hasil observasi. Kemudian tujuan teks laporan hasil observasi itu adalah untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan hasil pengamatan yang didapatkan tadi. Nah, tadi Ibu menanyakan, apa itu
hal-hal yang ada di sekeliling Ananda. Nah, Ananda pernah mengamatinya? Kalau pernah mengamatinya, Ananda akan mengetahui apa itu tentang teks laporan hasil observasi. Berikut ini adalah ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah objektif. Nah, apa itu objektif? Si penulis tidak boleh memihak kepada orang lain atau kepada hal-hal tertentu. Yang kedua adalah fakta. Fakta adalah berdasarkan hasil pengamatan atau berdasarkan data-data yang sudah kita ambil. Jadi tidak boleh berdasarkan hasil khayalan si penulis, hasil karangan si penulis, tidak boleh berdasarkan imajinasi si penulis. Dan yang ketiga adalah spesifik atau khusus. Jadi kita memberi penelitian itu atau pengamatan itu khusus kepada hal-hal tertentu saja. Kemudian yang keempat adalah lengkap. Nah, ketika kita mau menyajikan teks laporan hasil observasi itu harus lengkap dari data awal sampai akhir. Hal yang kita sampaikan itu harus sistematika dari awal sampai akhir secara lengkap. Dan yang kelima adalah menarik. Sehingga apa itu menarik? Sesuai apa yang kita teliti itu sesuai dengan kebutuhan si pembaca, sehingga si pembaca bisa tertarik dengan hasil tulisan kita. Untuk memahami teks laporan hasil observasi lebih lanjut, perhatikanlah gambar berikut. Dari gambar tersebut dapatlah kita ambil informasi. Yang pertama, hewannya kucing. Yang kedua, warnanya oranye. Yang ketiga, hewannya mamalia, pemakan daging. Dan yang keempat, jenis kucingnya. Apakah dia Angora? Apakah dia Persia? Apakah kucing tersebut kucing rumahan? Nah, dari informasi yang kita dapatkan itu kita catat. Setelah kita catat, kita kembangkan menjadi sebuah tulisan. Tulisan itulah yang dinamakan dengan teks laporan hasil observasi. Kenapa dikatakan teks laporan hasil observasi? Karena kita sudah mengamati secara langsung objek yang ada, kemudian kita catat informasi-informasi, data-data yang ada dari objek tersebut, kemudian kita kembangkan dalam bentuk tulisan. Hanya itu. Baiklah Anda semua, cukup pembelajaran kita hari ini. Marilah kita simpulkan, teks LHO adalah menyampaikan sebuah informasi secara umum berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Kemudian ada 5 ciri-ciri teks LHO. 1. Objektif. 2. Berdasarkan fakta. 3. Secara khusus atau spesifik. 4. Secara lengkap. 5. Menarik dan mudah dipahami. Nah, ingat Ananda semua, pembelajaran kita hari ini bagi yang tidak mengerti dan paham, mari kita bersama-sama berdiskusi atau bertanya jawab di grup WA kita kembali. Nah, Ibu cukupkan sampai di situ dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.